channel Wisnu Slaughter yang ketiga. Kali ini saya akan tanya jawab bersama teman saya yang menurut saya dia sukses, bro. Jadi dia teh pemain band, nggak lupa ada bandnya, ada tentang obrolan tentang bisnisnya, ada tentang review CD-nya, pokoknya semuanya ada di si Wisnu Slaughter ini. Nah, pokoknya ini channel penuh dengan piomongan. Maafin kalau saya penuh dengan kesalahan. Anjing. Astagfirullahaladzim. Ya, langsung saja saya akan ngobrol bersama teman saya. Ada siapa, Mang? Nah, dia namanya Mang Aher. Dia teh pemain band, vokalis, bro. Vokalis band banyak bandnya. Ada Khalidi, ada apa lagi, Bro? Frontal Hardcore, bro. Terus Kill the Day project barunya sekarang dia sama siapa? Om Abai, basis Papen. Om Abai, basisnya dari band Papen. Wah, itu band legend, bro. Lah, pokoknya mah semua tahu band Papen. Dari drummernya mungkin yang sekarang jadi artis, bro. Nah, sekarang basisnya lagi proyekan sama Mang Aher ini. Terus sebelumnya, Mang, sebelum ngobrol saya ke lebih jauh tentang pergerakan musik, mana, Mang? Pertamanya Mang teh suka sama musik underground dan sampai band-bandan gitu. Kumaha, Mang? Nah, kalanya. Sampai santai. Ya, udah. Bebas, ini bukan sponsor ya, katanya. Pertamanya Mang teh mengenal musik underground teh dari siapa gitu, nah? Pertamanya Kalau dulu saya pertamanya masih di mana? Di Tasik sih. Di Tasik. Nah, si Mang teh aslinya orang Tasik, bro. Aslinya orang Tasik. Orang Tasik. Dah. Saya diracuni sama teman saya. Ya mungkin ada beberapa orang tahu juga kalau suka di band itu si Dukun Ribik, itu teman saya lagi SD sampai sekarang. Saya diracuni sama dia dari band Koren, RATM. Sampai ini saya bikin tato RATM. Anjing, rek agen kebancin. Enggak ada. Apa ini teh? Resep saya. Hah? Kata album naon teh? Anjing. Tahu teh. Love as in the Sky nih. Nah, dari situ saya mulai suka band Indonesia kayak Coil, si Burger Kill. RATM teh emang funk metalnya mana? Genrenya apa, Mang? Menurut saya mah metal sih. Hip metal? Nah, bisa jadi modelnya. Kalau Indonesia saya pertama suka yang agak keras itu musik si Coil nih. Sampai sekarang juga saya masih KKK, Coil Killer Club masih tergabung. Tapi untuk idealisme saya sampai sekarang itu masih di death metal idealisme. Tapi seluruh genre saya suka sih. Seluruh genre saya suka. Kangen band sekalipun saya suka. Lagu yang mana dulu nih? Yolanda. Yolanda yang pasti saya suka. Dan Bintang 14 Hari. Bang, kemarin teh vokalisnya kangen bandnya pakai baju Burger Kill, emang juara. Anjay. What? Sampai Bang pertama band-bandan, bandnya apa namanya? Dan di mana gitu? Anjay. Pertama band-bandan nih. Pertama band-bandan di Tasik sih. Di Tasik. Ceritain aja nggak apa-apa, Bang, bebas, Bang, di channel yang penuh dengan pertama band-bandan ngarana pokoknya bodor, manggung di pensi. Waktu itu saya bisa main di sana karena emang saya nyponsorin juga di acara sana. Waktu itu saya lagi kerja di IO. Can aya ngaran bandna. What? Panggil bingung kan panitia naon ngaran bandna? Cing naon? Ngarewas langsung ke panitia. Geus dolewak we bejakeun. Dolewak band aslina. Ingat waktu itu teh bawain lagu ATM kayak dan Rut Brudurut punyanya Sepultura. Anjing. Dengan dandanan saya waktu itu pakai rok yang ada rok SPG sebuah produk lah. Asli kalau pakai baju metal Burjum kalau nggak salah. Pada Burjum, tapi pakai rok, bro. Kumaha jadinya? Kayak sesawan strawberryan. Bu, baju terponok, ada make up, anjay, ngeri tak? Terus lanjut ke nama bandnya Ambulans.
Anjing. Tapi belum punya lagu sendiri waktu itu, emang masih iseng project apa ya? Juara. Cuma nge-cover, latihan, nge-cover, ada main iseng, cuma gitu doang, nggak ada sampai ke perjalanan seperti ini gitu. Nggak ada sampai serius waktu itu mah, cuma iseng-iseng doang. Begitu. Nah, dari itu yang tadi apa namanya band pertama teh? Dolewak. Genrenya apa? Pertama tadi teh? Lebih ke apa gitu, Mang? Metalan atau Metal sih yang pasti. metal? Oke. Terus ganti dari Dolewak itu teh ke apa? Ambulans. Oh, jangan ambulan ya. Tagline-nya noise of emergency. Tiap kita manggung itu selalu ada hal-hal yang emergency sekali. Anjir, gitaris nggak pegat. Main drum ngelungit. Nggak se-emergency. Asli nah, kayak panggung ngit kayaknya saya. Gua. Anjing kieu na panggung. Asli nah. Layak deh. Tapi gitu unggul. Oh iya. Waktu iya. lagu naon Metallica Whiplash, balik kieu teh kieu. Dan. Tapi dari dulu dirimu teh tetap jadi seorang vokalis mah nggak nyobain jadi basis, drummer atau kecrek gitu? Waktu itu sih saya pengen di posisi lain, yaitu di suling. Cuman partner saya di band itu nggak nerima kalau saya main suling gitu. Udah pakai suling lah, gitu ya. Udah kembali ke vokalis saya. Ini tengah enak. Mau kalah ya, jadi tukang cara vokal. Anjir, juara band metal pakai suling bro, kumaha jadi nak? Sampai-sampai itu punya band yang namanya Kalindi, Bang. Gimana? Sampai-sampai di tangannya ada tato mungkin namanya Kalindi. Ini Kalindi. Ini Patkai Squad, ini sampai ke jiwa sebutan untuk teman-teman Kalindi. Ya kasarnya mah fans lah, tapi kan nggak ada fans, hanya ya. Friend lah gitu kan. Ya. Ini Patkai Teman Squad. dekat lah. Di sini ada Kalindi juga, punya Kalindi. Karena saya benar saya pertama bermusik gitu kan dari nol itu benar-benar di Kalindi. Karena kan band-band semua cuma nggak cover, iseng gitu kan, nggak punya nggak punya karakter, nggak punya apa. Saya datang ke Kalindi dari nol, benar-benar dididik di sana, punya pengalaman banyak bagaimana band-bandan yang sebenarnya gitu kan, bagaimana cara perform dan jadi vokalis yang sebenarnya, bagaimana menemui jati diri yang sebenarnya itu di sana gitu. Sampai ada banyak lah pada saat itu jam terbangnya. Makanya saya sampai idealis banget kali ini, walaupun istilahnya banyak omongan dari luar, kumaha lagunya kali ini temanjang, kumaha lagunya pecat di kali ini, sampai ada yang ngomong itu pas saya ditanya. Saya emang nggak masalah, karena bagi saya itu abang-abang di Kalindi atau band Kalindinya sendiri itu jadi guru saya. Hidup saya di sana waktu itu. Sampai sekarang juga. Begitu. Makanya saya idealis banget dengan Kalindi, dan itu band berdomisili Bekasi. Begitu. Kopi lah bebas Bang. Join aja saya join kopi. Itu ya kere. Kameramen Hanura. Sana deh. Kopinya minta dulu sih. Aduh, ini ikan ya, punten. Masalahnya sugan teh malah dari kieu kopina. Aduh. Ngopi dulu bro, biar nggak panik kita. Nah di sini ngomong seada-adanya tanpa rekayasa, ya pokoknya mau nanya piomongan bro. Namun masalahnya jeung didinya, emangnya didinya saha urang, ngaruh teu ka hirup urang, emangnya didinya ngatur hirup urang teu bro. Anjing. Terus siapa aja Mang personil Kalindi teh? Di Kalindi itu kebetulan pada hari kemarin tanggal 16 ada yang namanya Bang Jack Jakanata Wiguna dari Subang, itu Kalindi. Kebetulan dia menikah hari kemarin. Saya ucapkan selamat menikah buat Bang Jack, sakinah mawaddah warahmah. Itu gitaris juara kita. Happy wedding anjir. Yang satu lagi ada Bang Dul, itu Bang Dul dari Bogor. Ada itu Bang Dul teh mainin apa di sana? Gitaris. Bang Jack tadi mainin apa? Bang Jack gitaris juga. Gitaris. Oh, 2 gitar ya? 2 gitar. Terus Adel, dia vokal juga. Terus ada Indra, dia basis. Terus ada Buluk, dia drummer. Dan Bang Ahera adalah vokalisnya bro. Tukang cocorowokan. Nah, sebelumnya
kali ini teh udah pernah ngeluarin lagu, Mang? Udah pernah rekaman apa belum? Udah, 2 lagu kita tracking yang judulnya Nggak Buncit Nggak Seksi. Udah. Sama yang Beritanya Tidak Akhir. Kenapa saya bikin lagu Nggak Buncit Nggak Seksi? Karena pada saat itu ya, pada saat saya bikin lagu itu, yang dipandang seksi, yang dipandang oke lah pada cewek-cewek pada zaman itu adalah bukan cowok-cowok sispek yang kerjanya nge-gym, perutnya kotak-kotak, tapi justru cowok-cowok buncit. Karena pada saat itu cowok-cowok sispek pada saat itu adalah pacarnya cowok lagi. Diudag diberi ku dewek maka mana oge digenggam. Makanya saya bikin kan, makanya saya bikin lagu Nggak Buncit Nggak Seksi, gitu kan. Popo bro itu mah. Nah itu. Sebenarnya nggak buncit nggak seksi teh. Kumaha aja ya? Saya ngomongnya bro. Kebetulan semua personil Kalindi itu perutnya pada buncit-buncit, kayak saya juga. Nah, kali ini teh Mang. Kalau menurut saya ya, sampai sekarang mungkin dari karya fisiknya, mungkin kalau band-bandan zaman sekarang mah, yang disayangkan dari kali ini teh, karya fisiknya yang belum ada mungkin ya. Bisa nggak ya? Duh, kumaha ya? Itu cuman masukan dari hamba. Mungkin saran dari saya buat kalian semuanya yang punya band, apa ya, lebih diseriusin lah. Mungkin band-bandan teh capek bro, buang uang, buang harta, buang keringat demi band, buang waktu juga demi band. Nah pokoknya untuk kalian yang punya band teh, apa, ini pelajaran buat kita semua. Dipikannya band teh bro kayak keluarga, bukan jadi panggulinan hungkul, bukan main-main bro. Jadi band-bandan untuk kalian jangan main-main. Kalau mau serius sampai bikin album, karena ranking di main musik itu adalah album bro. Kalau kalian punya band, albumnya banyak, mungkin bisa mendunia, mungkin bisa kalian jalan-jalan ke luar negeri, dapat penghasilan dari band. Yang utama itu adalah band-bandan jadiin hobi, jangan dijadiin pekerjaan. Gimana caranya hobi yang menghasilkan uang? Gimana caranya hobi yang menghasilkan uang adalah band-bandan dengan serius. Itu bro. Betul sekali. Lanjut lagi bro. Mungkin saran saya mau kedepannya untuk kali ini rekaman diseriusin gitulah, bikin promo yang, nah mungkin kan udah ada lagunya ya yang 2 itu dikemas dalam bentuk CD. Sayang nggak apa-apa misalkan bandnya nggak maju juga, terus kita ada karya fisiknya, kan itu nilai plus untuk si band. Punya kenang-kenangannya bro. Karya fisik gitu contohnya. Gak apa-apa band-bandan nggak maju juga, nggak serius juga, tapi yang penting punya karya fisik bro. Ini cuma saran dari saya aja, begitulah ya Bang. Surprise motherfucker. Surprise motherfucker. Siap. Bagaimana Abang Kalindi? Siap bro. Soalnya ini udah banyak sih. Ya. Bahkan kalau kita perform juga, kalau misalkan kita jadi line up utama itu dengan durasi waktu yang sangat panjang, ya 7 lagu lah sampai kita bawain sampai sekarang itu. Walaupun sekarang progresnya lagi agak low ya. Kalau ngulik materi itu masih terus. Info-info terakhir itu sekarang adalah 10 materi mah, cuman ya itu ngatur waktunya untuk tracking, untuk kumpul juga lagi untuk sekarang lagi agak susah. Ya mungkin karena jarak dan waktu mungkin bro ya. Itu. Dan mungkin semuanya juga personilnya udah pada menikah, jadi membagi waktu dengan bandnya masih apa? Dibagi-bagi gitu bro. Mana waktu, mana pemajikan. Begitu. Nah, Simang akhir ini juga bro, jadi sekarang bro di Bandung teh kemarin diajak featuring sama Bugat. Anjir, mana apa Bugat? Terus sampai mana? Terus pernah sama siapa lagi bang? Kemarin ngebantuin si Poritur bro. Dia lagi promo album. Nah, Poritur teh yang albumnya kemarin dirilis sama Extreme Soul Production. Aduh, CD-nya dihadap deh. CD-nya ada bro. Nanti sama saya ditunjukin di layar gimana gambarnya mah. Begitu. Terus sekarang Bang Aher sama Frontal Hardcore gimana? Ada prosesnya gimana gitu? Sama Frontal Hardcore kemarin 2017 cuman baru rilis single sih. Sekarang lagi nargetin EP, materi ke 4 sekarang lagi jalan. Ya mudah-mudahan lah dalam waktu dekat bisa kekejar EP-nya.
dalam waktu dekat bisa kekejar IP-nya. Frontal hardcore ini genrenya hardcore bro, dari namanya juga udah hardcore. Resisten hardcore lebih tepatnya. Nah, kan banyak nih hardcore kayak death metal. Death metal juga ada subgenrenya, hardcore juga ada subgenrenya. Banyak lah pokoknya di musik itu berwarna-warni dan bervarian. Terus sekarang proyeknya sama Kill the Day. Gimana? Kill the Day. Sama Kill the Day. Kill the Day itu dari pertama kenal sama si basisnya gimana Om Bay teh? Om Abai. Om Bay. Jadi gini. Dari pertama kenalnya bang. A few minutes later. Jadi begini. Kemarin saya sempat kontekan sama Om Abai. Saya lihat, ing Om Abai ya sawau, anjing, legend ya sing, senior sing. Terus kita langsung ngajak ketemuan kan? Ya. Gitu. Dengan sangat welcome-nya, Om Abai juga mengajukan untuk ketemuan. Akhirnya kita ketemu. Saya nggak ada kepikirannya untuk ngobrolin sebuah band yang saya pikirin itu. Saya pengen ketemu sama Om Abai sambil ngopi, sambil pengen mendengar cerita Om Abai perjalanan dulu di papan atau gimana untuk saya gurui lah intinya. Ternyata di luar itu Om Abai ngobrolin sebuah project baru gitu, yang bernama Kill the Day, dan akhirnya ya Om Abai mengajak saya untuk ayo kita berkarya bareng, kita fight bareng untuk project ini. Ya berlomba berjamaah. Gitu kan. Nah ngomong-ngomong dalam waktu dekat ini Kill the Day teh mau ngeluarin apa bang? Single dulu atau single dulu? Insya Allah masih di bulan Februari kita akan rilis single 2 lagu. 2 lagu bro. Nah, ini bocoran ya. Bocoran. Single yang 1 And Then You Die. Single kedua belum tahu. Lagi bikin liriknya. Ya. Nah karena di sini yang bikin liriknya saya bro. Nah itu rahasia bro sebenarnya. Rahasia. Tapi ngomong jadi bukan rahasia lagi. Bocoran lah. Kalau untuk merchandise dari mulai topi atau kaos juga itu udah edit. Kill the Day teh kalau bicara soal genrenya apa bang? Kalau genre itu saya sendiri sih masih bingung, yang pasti metal ya. Awalnya dari Om Abai sendiri mendeklarasikan gitu loh bahwa genrenya itu thrash metal, tapi pas kemarin bikin sendiri kita digeder lah, dapat beberapa materi, dapat beberapa materi, akhirnya jadi kok ini nggak dominan thrash metal gitu kan. Kadang saya kadang ngadekeun teh kayak aya hardcore gugat, kadang kayak ada metalnya si bisa ya, kadang aya Lamb of God gitu. Jadi ya udahlah metal aja lah. Kamana we nepinan penting mah tetap metal. Influence mah pasti ada influence. Jadi Kill the Day teh sebenarnya pingin beda dari yang lain dari segi musiknya. Misalkan dari thrashnya ada, dari hardcore-nya ada, skill deathcore mungkin ya. Kayak bro iklan. Ada sedikit progresif bro. Ada sedikit rock jegam. Anjay, rock jegam. Rock jegam teh bayang kepiting teh. Jeng. Diuudag diberi ku dewek mah ka mana oge digenggam. Ini Iya gimana? saya sendiri ya. Jadi untuk saya memainkan atau untuk semua personil Krida yang memainkan hayang idealisme manehana benang gitu. Pangsa-pasarna benang gitu kan. Ya. Jadi jangan hanya mengejar salah satu. Kalau hanya mengejar pasar udah aja bikin kan kayak kan band lah atau apa gitu kan. Jadi kan udah pasar udah pasti dapat. Tapi kan idealismenya nggak dapat gitu kan. Kalau misalkan udah idealisme sendiri udah aja mereka bikin apalah gitu kan. Ada beberapa lah band teman saya juga yang sangat idealis dengan genre musik yang kayak begitu, tapi ya sampai saat ini pasar-pasarnya nggak dapat gitu kan. Jadi kalau menurut saya sendiri mah, saya sendiri dan teman-teman yang lain hayang benang lah idealismenya, terus pasar-pasarnya juga benang supaya bisa dinikmati oleh banyak orang, begitu ingin. Nah, di balik itu semua, Bang Aher sebelumnya mempunyai label. Tapi Bang Aher ini bisnisnya beda bro sama anak-anak yang lain. Contohnya kayak mungkin kayak saya
saya ngejual baju mungkin untuk menghidupi keluarga. Terus akhir ini bisnis berjualan, pokoknya berjualan aksesoris dan dekal teh gambar tempel bro. Stiker di sini yang belum apal naon sih dekal teh gitu kan. Nah, dekal teh gambar tempel yang di motocross. Nah, akhir ini punya label dari dulu, dari tahun berapa Mang? Boleh diceritain? 3 tahun ini berarti 2016 itu mulai ngerintisnya? Mulai ngerintis Dari 2016 bro. Nah, ceritain Mang gimana caranya untuk maju seperti Mang. Terus sebelumnya Mang kan pernah mungkin ngerasain kerja di mana untuk mendapatkan modal gitu. Gimana caranya Mang? Nah, begini nih. A few moments later. Gimana sih bro? Nah, iya. Sebelumnya kerja di mana, jadi naon gitu. Intinya begini. Saya itu terinspirasi sama lirik-lirik lagu Koil yang selalu memotivasi untuk kita bangkit, dan motivasi dari Koil saya combine dari buku-buku yang saya pelajari juga. Buku-buku dari motivator saya ada beberapa lah. Siapa aja Bang? Ya anggaplah Pak Bibi Chandra, Pak Bibi yang punya Cari Mas 9. Ya, tahu. Terus Pak Purdia Chandra yang punya Primagama. Terus Pak Akhir Saputra yang punya apa ya, label tinta itu lupa lagi. Terus yang pasti Bob Sadino. Iya. Aki-aki keren. Iya, itu sangat keren. Saya pelajari buku itu semua dari mulai ini yang dangkalnya, ini yang detailnya, saya pelajari semuanya. Selain buku juga saya browsing artikel gitu kan. Akhirnya saya terapkan dalam kehidupan saya ketika saya udah full niat, full mental untuk berwirausaha. Saya terjunlah berwirausaha. Karena begini, dalam buku Bob Sadino disebutkan kuli kerja, kuli makan. Kalau kuli nggak kerja, mau makan dari mana? Betul bro. Bener gak? Anjir. Benar bisa ya Tan? Kuli kerja, kuli makan. Kalau kuli nggak kerja, kalau makan dari mana? Iya, kalau kuli nggak kerja, kuli mau makan dari mana bro? Begitu. Ini motivasi ya, bukan mendiskriminasi. Iya betul sekali bro. Karena saya juga dulu kerja di orang lain, sampai saya pernah kerja di Bulog di Jakarta. Saya manggulan beas. Anjir. Pengorbanan bro. Lain manggul beas saeutik manggul beas karung 50 kilo. Pantasan ayeuna. Diacelengkeun. Eta beas tina mobil truk. Cuk, anjing, truk awak. Eta jarak sabaraha meter Bang kira-kira? Nya, mobil truk anu usum panjang. Cut, orang asup anjing geus hayang nonyok eta kasupirna pas geus asup teh. Urang di gudang kan. Cing asup deui we. Hayang gabruk wah panggulan dengan dia. Yang paling parah pernah ngalamin adalah kerja di Bulog atau ada yang lain? Banyak sih, pengalaman kerja saya juga banyak. Cuman ya begitu, saya kerja itu pertama emang kondisi saya lagi down gitu kan, lagi nggak bisa move on lah. Terus ada juga yang memang kerja saya itu adalah melatih kedisiplinan gitu kan. Ada juga yang emang saya kerja itu saya mencari pengalaman juga. Misalkan saya kerja sebagai marketing. Pengalaman pahitnya kumaha sih, pahit amisnya seperti kumaha. Terus pokoknya macam-macam sih. Kenapa saya mau kerja gitu kan? Marketing teh bro, yang paling penting mah bisa ngitung duit. Bener teh, sama mempromosikan apa? Katalog. Bener? Bener. Marketing nanya dijual lah intinya. Ngejual intinya. Ya. Jadi kalau misalkan sama kayak sales sebenarnya marketing teh. Iyalah, sama bro. Ini mah kalau misalkan abis itu nih bertanya ke saya, ya apa itu marketing? Gitu kan? Ya saya mah bakal jawabnya simpel. Kalau abis itu nanya ke seorang yang sangat berpendidikan tinggi, yang sangat pintar, ya pasti A B C D sampai Z. Karena saya mah orang bego, orang goblok, gitu kan? No God! No God, please no! No! Orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, gitu kan? Saya mah pasti jawabnya simpel. Sok nanya, apa itu marketing gitu ke saya?
Apa itu marketing mah? Marketing itu simpel. Ketika orang minta ya kasih A. Ketika orang udah minta B ya jangan dikasih A. Kasih A B. Kalau misalkan nih, kita ada suatu peluang. Nih, misalkan ada telepon nih ke Awis nih. Wis, nih ada peluang nih. Saya butuh barang. Anggaplah misalkan butuh jagung gitu kan. Ya. Butuh jagung, saya tukang balong-balong gede lah gitu. Buat malam tahun baruan bro. Saya butuh pengor jagung, ini saking tahu gitu. Cing, peluang kan jika bisa. Tapi misalkan anjing aing ada yang berpendidikan tinggi, kalah hitung lah, besi rugi semua. Anjing ngitung, eta 3 bulan ngitung kan. Jalma butuh harita. Waduh. Aya bisa teh 3 bulan gitu teh geus ka itu ngelawan sakumaha geus edan lah hitung lagi nya plan A sampai Z geus dihitung kabeh. Cet, lakukan dikasih. Siap tuh jagung ya siap dikirim. Anjing aing geus butuh jagung. Jagung geus dikumpulkeun ku habisna kumaha jadi? Lieur kan, kabur-buru kan jadinya. Iya pasti. Iya. Soalnya orang itu sudah tidak meminta jagung. Jadi mereka masih simpel ketika orang minta jagung ya bisa jagung. Ulang-ulang ke aing mah enak sampel gitu. Lain cerita gitu kan. Gua mah ketinggalan pasar gitu. Jadi intinya marketing itu selalu mengikuti pasar. Jadi apa yang pasar mau, sok ulangkeun ku urang tah ieu. Ketika di pasar itu sudah tidak meminta itu, ya berarti kita ketinggalan pasar, ke mana wae tuh. Gitu kan? Begitu intinya. Mang teh sampai punya usaha offline maupun online juga untuk penjualan motor cross untuk penjualan spare part, bisa jadi ya spare part, aksesoris juga, apparel juga, decal custom juga, pokoknya segala kebutuhan untuk motor trail itu ada di sini. Begitu. Nah itu teh ceritanya Bang, modalnya dari mana dan prosesnya gimana? Nyari modalnya gimana? Apakah kerja dulu, Bang teh ngumpulin uang gitu? Sebenarnya gini, selama saya kerja itu saya nggak pernah punya tabungan, dan sampai saya akhirnya resign kerja itu saya nggak punya uang nyamber air 5.000 mah boganya. Jadi 2.000 wadahnya ting sabaraha lah keur mayar parkir keur urut mah aya wadahnya. Pengalaman manis pahitnya gitu. Nah, cuman pas begitu saya resign, saya mau kerja itu, saya mau buka usaha itu, sebenarnya saya pas buka usaha ini saya tidak berani berspekulasi tinggi karena jujur ini pengalaman usaha saya yang kedua. Setelah saya usaha yang pertama mengalami bangkrut dan jatuh, meninggalkan hutang yang 100 juta lebih lah. Itu saya sangat down sekali. 100 juta bro. Saya 4 tahun ngedown, 5 tahun lah ngedown. Dan sekarang pas saya mulai lagi usaha, pas pada tahun 2016 itu saya nggak berani berspekulasi tinggi. Tapi walaupun saya nggak berani berspekulasi tinggi, itu udah full konsep. Tapi modal saya terus terang nol. Cuman karena saya pas mulai buka usaha itu tidak langsung ke toko gitu kan, nggak langsung buka toko, tapi bener-bener saya ngerintis di Decal Custom. Jadi apa ya, waktu itu saya nyari dulu orderan, saya ngiklan dulu, udah respon bagus, saya terima transferan, DP itu saya jadikan modal produksi. Terus gimana saya untuk mendesain, untuk memproses sebuah orderan saya ngerental laptop kebaturan, ngerental oke sih nginjem dari rokok. Nah karena emang prospeknya bagus, dalam jangka waktu 2 minggu, alhamdulillah saya mulai beli laptop. 1 bulan saya mulai beli motor. Karena pas saya buka usaha itu, saya nggak punya apa-apa, motor nggak punya, laptop nggak punya, sepatu ge butut ke lembangan. Jebol pakai lembangan bae sepatu ge. Tapi bro, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil akhir. Intinya begini sih, kalau menurut saya, sukses yang sebenarnya itu adalah ketika kita mampu bangkit dari keterpurukan dan kita bisa membuktikan bahwa kita itu bisa lebih sukses dari kesuksesan yang pernah kita alami sebelumnya. Intinya begitu.
Jadi kegagalan teh no Kegagalan ya gagal ya. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi baheula saya usaha gagal heula ya. Ya emang ngedon pasti ngedon lah. Ya. Biasa nyekel duit gitu kan istilahnya. Terus saya bener-bener dihanap pisan berjam saya posisinya lain nol tapi minus gitu kan dengan hutang yang sangat-sangat gede gitu kan. Sampai saya hidup di jalan lah, ngis kealaman lah, itu istilah mah ngalin dharma itu ya segala kealaman apa ngalin dharma tuh? Apa? Kan anjir, guys lah, ngena ya naik naga. Karena begitu lah bro, itu aja orang tertentu saja yang tahu. Pokoknya lah goblay. Tapi ya saya buka lagi buku-buku, saya buka lagi artikel-artikel yang waktu itu saya kumpulin gitu kan. Saya terus membaca. Tapi tetap sih pada saat itu memang can waktuna merenya emang tuh bisa move on. Cuman yang sapur kita nya baca kata-kata motivasi. Nah, mungkin 2016 ini adalah waktunya buat saya. Alhamdulillah diparangkeun aya rezekina merenya. Ya. Karena apa? Karena kita sebagai manusia sebaik-baiknya kita menjalankan sebuah rencana, sebaik-baiknya kita menjalankan sebuah usaha atau apapun itu, kita harus ingat bahwa ada sang the master planner. Siapakah itu? Ya bagi kita Allah Subhanahu wa taala, bener. Betul, bro. Bener teh. Ya, Ya orang budak metal kieu. Tawang itu ya. Tapi ada orang sadarnya Allah the master planner Ya. dalam setiap rencana apapun gitu kan. Mau itu kita seorang ahli manajemen, ahli marketing ini kalau misalkan tidak ada rencana dari Yang Maha Kuasa kan? iya betul. Ya ulah ada saya mun kita rugi. Jeung emang ada usaha mah kudu disiapkeun dan bangkrut teh. Iya. Bener tuh, ayat di mana wae jalan bangkrut mah. Apakah kepalingan ku karyawan sorangan Waduh. atau ku kabogos sorangan atau usaha pun itulah banyak faktor. Tapi intinya ulah dewas. Karena badai akan datang. Badai mah akan datang pada saatnya, tapi badai pun akan berlalu. Mengapa harus bipang cek koil mah? Benernya. Jadi go action, bapak nama sok daragang, usaha, wira usaha. Komo budak penbang mending wira usaha, bisa manggung wae ira, pasti manggung wira wae. Ek manggung teu kudu izin, jeung surat green ti dokter. Teu kudu. Ini teh usaha, toko jalan. Ini teh manggung, toko mah jalan. Nah, begitu. Duit terasuk kena rekening. Cair lu. Ya awal bulan teh ngagaji karyawan. Baik kita ben mah teh gaji ge lah. Ya cuma sekedar hobi ya main-mainan mah ya. Ya dong hasilkan duit mah tina bati ngajual kaos, bro. Terus apa kayaknya? Oh, mandi dah. Jadi pesan dari saya untuk kalian yang ingin berwirausaha mungkin ya. Jadi kalian teh berpikirnya jangan wah pasti cair wes setiap hari teh. Dan namanya juga orang wirausaha pasti ada di mana kalanya badai akan datang, bro. Jadi kalian harus mempersiapkan mental maupun fisik. Jangan kalian mikirnya manis terus. Berwirausaha teh pasti ada pahitnya juga. Jadi kalian harus mempersiapkan itu sebelum badai datang. Begitulah begitunya. Nah, segitu mungkin Bang percakapan dan ngabangus dari saya. Nah, mungkin jika ada waktu dan di lain kesempatan saya mungkin akan kesini lagi menguak semua misteri yang dia punya, bro. Benar misteri. Bukannya begitu. Dan saya sangat menunggu sekali karya-karyanya dari Mang Aher yang band-bandan itu. Pokoknya kita semua menanti hasilnya. Begitu Bang? Siap. Insya Allah dalam jangka waktu dekat si Kill the Day mau ngeluarin single dilanjut ke TV dalam waktu dekat. Itu disegerakan pokoknya mah. Segerakan. Label belum tahu, belum ada? Label belum tahu. Belum ada, bro, untuk saat ini. Mungkin kalian yang punya label bisa nih ngebooking Kill the Day untuk
acuan kalian untuk berwirausaha, bro. 80 juta. 80 juta. Nah, terus ya mungkin sekian dari saya karena saya udah liar, bro. Udah liar pokoknya, Bang. Sekian dari saya, Wisnu Slaughter. Sampai jumpa di channel yang penuh dengan piomongan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, Fuck off. jangan lupa subscribe. Oke. Satu lagi. Nah, Jangan lupa subscribe, Bang. siap. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Wisnu Slaughter. Pokoknya mah subscribe. Nanti didoain sama saya, bro. Semoga yang usahanya semakin lancar. Semoga yang non ngechat penting segera diterima, bro. Semoga yang Lagi nyekil. cepat ngecrot, bro. Ngeri, jero ya. Maksudnya cepat ngecrot, cepat keterima, bro. Begitu. Ya, sekian dari saya, nggak bagus segitu aja di channel yang penuh diomongan ini. Sekian dan sampai jumpa, bro. Fuck off.